Kenapa kalian mengabaikan tabut perjanjian, justru sujud kepada batu ajar aswad? Sementara di dalam Al-Quran tidak ada perintah sujud kepada batu ajar aswad, tapi kepada tabut ada. Teman-teman, Yesus di dalam Injil Yohanes menubuatkan bahwa arah kiblat ini bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Israel, di Palestina itu, di Baitul Haqodes, Bait Hamikdas, bukan. Tetapi akan tiba saatnya nanti akan ke Ka'bah. Nah, kalau kita mengeksplorasi, ini jarang dieksplorasi oleh orang-orang Kristen. Di dalam gospel itu Yesus bersujud. Bersujud ke arah mana? Daud, ya, kemudian Moshe, nabi-nabi Israel itu punya arah kiblat, bersujud ke Baitul Haqodes atau Bait Hamikdas. Kalau kita menyebutnya, Alkitab menyebutnya Baitullah. Yang saya heran, kenapa orang-orang Kristen ini ketika berbicara tentang Islam, ketika kita bersujud ke arah kiblat, mereka katakan kita nyembah batu. Sementara Yesus pun ketika sujud nyembah ke arah batu. Ya, teman-teman. Bahkan di dalam kitab Yehoshua, ya, kita lihat teman-teman ya. Di dalam kitab Yehoshua, nanti cek sendiri ayatnya, Yehoshua itu bersujud dan berdoa di depan patung. Ini ada patung malaikat kerubim. Ya, kerub itu, kalau kerub itu singular, kalau kerubim itu dua. Jadi ada dua malaikat. Dua malaikat ini bersayap, mukanya, wajahnya wajah singa. Ya, nanti saya tunjukkan ya. Nah, ini di dalam Yehoshua teman-teman ya. Di dalam Yosua 7 ayat 6, Yosua itu bersujud ke arah kiblat, dan kiblatnya ini patung singa, teman-teman. Kita lihat ya Rudi ya. Nih. Kita lihat ini. Ini patung singa nih, namanya kerubim. Kerubim itu bentuk-bentuk singa bersayap, wajah-wajah manusia. Jadi konsep paganisme ini sudah sejak dulu ada, yang dibangun oleh orang-orang Israel ketika ditinggal oleh para nabinya. Dulu ketika Musa ke Bukit Tursina menerima Lauh Torah, mereka membuat patung anak sapi. Ketika Musa sudah meninggal, mereka membuat patung singa berkepala manusia, bersayap, dan mereka sujud mengarah ke sana. Bahkan Yesus pun sujud mengarah kepada singa, patung singa. Sedangkan di dalam Keluaran 20 ayat kedua, nggak boleh membentuk patung, baik yang menyerupai yang di langit maupun yang menyerupai di bumi. Jadi saya teringat dengan peribahasa yang Yesus sampaikan. Ya, semut di seberang lautan kelihatan, tetapi gajah, balok di pelopak matamu nggak kelihatan. Orang Kristen yang tidak paham Alkitab, yang paham Alkitab tahu bahwa kita sujud ke Ka'bah itu, ke arah Ka'bah itu sebagai kiblat. Karena Ka'bah di hari kiamat akan dihancurkan. Itu bukti kalau Ka'bah itu bukan Tuhan. Begitupun umat Islam tidak pernah mempertuhankan Ka'bah. Kita hanya mengikuti millah Ibrahim yang ketika sujud menyembah Allah ke arah kiblat. Yesus pun ketika sujud di Bukit Getsemani itu mengarah ke arah kiblat. Ternyata kiblat Bait Hamikdas atau Bait Solomo itu ada patung singa dua. Ternyata Yesus bersujud ke patung singa. Dor. Makanya jangan menghujat, jangan memberikan subhat terhadap Islam menyembah batu, sementara Yesus pun menyembah patung singa. Kalau kita mau memframing yang jelek. Dor. Terimalah kebenaran. Allah kadalah semar badranaya. Bingah kagiri-giri. Bingah amarwata suta. Bro siap? Aku belum menyampaikan ayat deh. Allah kadalah. Siap, Anda. Ya, jangan lemas dong. Ini lemas terus nih gimana nih? Ya, aku semangat terus. Ya, silakan. Ya. Belum lagi nih. Mana Anda?
Terima dong. Macam mana pula kau ini? Jangan takutlah. Siapa yang takut? Oke. Terima kasih. Selamat malam Nandar. Ya, kita berdiskusi untuk yang kesekian kali. Saya mengambil tema ini karena beliau membuat pernyataan. Saya lihat di YouTube-nya, dia mengatakan bahwa Yesus sujud ke arah sebuah kiblat. Saya nggak tahu kiblatnya mana. Dan dia mengatakan Yesus sujud ke arah kiblat patung singa. Saya belum temukan satu ayat pun di dalam Bible. Tadi saya cari ya, bahwa Yesus sujud ke arah patungnya kerubim. Ya, saya belum temukan. Kemudian ketika dia berbicara zaman perjanjian lama, betul. Para nabi dan seluruh orang Yahudi masuk dulu dia ke bait Allah. Di dalam bait Allah itu ada yang namanya mesbah. Mesbah itu adalah tempat upacara. Dan mesbah itu seperti meja. Dan di atas mesbah itu dipotonglah hewan, darahnya ditaruh di situ. Dan nanti datang kuasa Tuhan, terbakar dia ya. Seperti Elia, 1 Raja-Raja 18. Dia menantang nabi-nabi Baal. Dibuatlah di atas mesbah, dibuatlah hewan, dan datang api menyambar. Ya, itu gunanya mesbah. Makanya mereka kawan, Raja Daud mengatakan, aku masuk ke dalam baitmu, baru dia sujud. Kan masuk dulu ke dalam, baru sujud. Kalau di luar bagaimana kawan? Saya belum lihat ada ayat yang menjelaskan di ketika Yesus ada di bumi, Yesus sujud ke arah sebuah bait Allah. Gak ada itu. Memang dibilang dia maju sedikit lalu wajahnya menyentuh tanah seperti seorang bertemu dengan raja. Ya Tuhan, aku gini ya, tangannya ke tanah, mukanya ini menghadap tanah. Bukan seperti umat Islam yang gini. Ya. Jadi itu sudah berbeda cara sujud Yesus, sujud Raja Daud dan lain-lain. Ya. Adalah satu keanehan ketika Nandar memaksakan kehendak dirinya. Ya, bahwa Yesus itu harus memiliki satu arah sujud, satu tempat sujud, karena dia untuk melegalkan ritual yang mereka alami yang seperti ritual daripada kaum pagan. Ya. Kalau kita lihat kaum penyembah berhala itu kawan, berhalanya itu ada, maka mereka harus menghadap kepada berhalanya itu. Kenapa mereka menghadap kepada berhalanya? Karena berhalanya itu tidak bisa bergerak dari tempatnya. Jadi kalau mereka tidak sujud kepada berhalanya, artinya mereka sujud kepada berhala lain. Sementara orang Kristen sekarang, Yesus mengatakan, kita akan menengadahkan wajah kita. Dan kita dibilang berdoa dalam roh dan kebenaran. Kalau dalam roh dan kebenaran, kita nggak perlu sujud kemana-mana. Karena roh kita ini, dalam roh dan kebenaran, kita sudah terhubung dengan Tuhan. Ya. Makanya orang Kristen tidak selalu mencari, di mana ada patung Yesus. Nggak ada begitu. Sekalipun orang Katolik, mereka membuat patung. Mereka kalau berada di luar rumah tidak pernah mencari ada lokasi patung. Karena patung itu bermacam-macam kawan. Ada di mana saja. Saya nggak tahu Katolik apakah harus menghadap sebuah arah. Patung harus ditaruh di sebelah timur atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat di rumah kakak saya, ada di sini, ada di sebelah sini. Saya nggak tahu mana timur, mana utara, mana selatan ya. Apalagi orang Protestan kawan. Ya, kalau kami menyembah salib itu bukan menyembah salib lah, dibuat itu di dalam gereja dan itu dibuat di altar, di atas altar ya. Maka orang sujud kepada, misalnya kami ada marsinggang. Marsinggang itu gimana? Berdoa kaki ini berlutut gitu ya. Ada. Tapi bukan berarti ketika kami keluar dari gereja, kami mencari di mana salib tadi ya. Kami menghambakan diri kepada salib itu. Bukan begitu. Makanya kalau agama pagan atau penyembah berhala, mereka harus menghambakan diri kepada benda mati itu. Nandar tadi mengatakan, di hari akhir Ka'bah nanti akan dihancurkan. Yang pertanyaan saya ketika Ka'bah dihancurkan, apakah Hajar Aswad hancur juga? Kan tidak. Yang Ka'bah itu tidak ada pengaruh apa-apa. Dia itu kan hanya batu bata disusun menyerupai kubus.
Yang bisa menghapus dosa itu Hajar Aswad, bukan Ka'bah. Ya Nanda, terima kasih. Waktu sudah habis. Wah, kita terlalu malam ini, jadi agak lemas. Budi nggak semangat banget, aku nggak. Aduh, kamu, aduh, kenapa? Kurang energi banget nih. Kurang koin kayaknya si Rudi. Ya makanya semangat lah Nanda, biar aku semangat. Kurang semangat aku, aduh nggak semangat juga jadinya. Kalau kurang ilmu, besok aja deh. Aku jadi nggak mood aku debat sama orang yang loyo. Baiklah, teman-teman. Terima. Bagi punya kau. Silakan. Ya, terima. Kayaknya dia memang Rudi ini satu-satunya debater Kristen yang kadang objektif ya, tapi banyak bohongnya juga sih. Keobjektifan dia adalah ketika mengakui, ya mohon maaf ya, dia katakan Nandar ini bisa Ibrani, bisa Yunani, kalian itu ditampar sama Nandar. Ada videonya sudah saya upload ya di TikTok ini ya. Teman-teman, Bang Rudi, di dalam Yosua 7 ayat ke-6, ini websitenya Katolik ya. Jadi orang Katolik ketika bersujud kepada patung Bunda Maria, mereka melakukan sebuah pembenaran dengan Yosua 7 ayat 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Jadi teman-teman, di dalam Bait HaKodesh atau Bait Hamikdash ada namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini bentuknya kotak agak lonjong, kotak agak panjang ya. Di dalam tabut perjanjian ini isinya ada mana, yang sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Qur'an ya, mana wasalwa. Di sini ada mana, ada lauh batu. Dan di atasnya ini ada patung yang namanya patung kerubim. Dibilang kerubim karena ada dua. Nah, ternyata Joshua itu menyembah ke arah patung loh. Bahkan menaburkan tanahnya kepada kepalanya. Yosua ini seorang nabi ya. Dia itu yang melanjutkan menuliskan Torah loh. Dia sujud ke arah patung. Seandainya umat Islam berlaku semacam ini, tentu dianggap seperti apa ya? Orang kita arah kiblat aja Baitullah, mereka menganggap bahwa kita menyembah Ka'bah, padahal tidak ada. Orang Islam itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah itu batu. Orang Islam, orang beriman, orang soleh itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah itu hanyalah hanya arah kiblat, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan oleh saya adalah, tolong jelaskan apa saja isi Bait Allah. Bait Allah atau Bait Salomo. Dulu Yesus bersujud ke arah Bait Allah. Ternyata di dalam Bait Allah itu ada patung singa, teman-teman. Patung singa besar di ruangan yang Maha Kudus. Jadi di ruangan yang Maha Kudus itu terdapat patung singa, ya, terdapat tabut perjanjian. Nih saya tunjukkan ya, patung singanya model kayak gini. Rudi, tolong nanti jelaskan ya. Nah ini. Wujud dan penampakan kerubim. Di dalam Bait HaKodesh atau Bait Hamikdash ada patungnya. Di Bait Salomo, di Baitullah ya, ada patung singa. Patung singa ini kerubim namanya. Kerubim itu bentuk hewan singa, tapi dia bersayap, tapi wajahnya wajah manusia. Disinilah Joshua, disinilah Yesus menyembah sujud. Ternyata Yesus menyembah sujud itu kepada patung singa. Yang di bawahnya ada tabut perjanjian. Coba Rudi ya. Ini jelas loh. Ini wajah dan penampakan kerubim. Yesaya 28:14. Bahkan kerubim ini menurut Alkitab dia itu adalah hewan tunggangannya Elohim. Hewan tunggangannya Yahweh. Nanti saya tunjukkan. Nah, pertanyaan saya sekarang, tolong Anda sebutkan apa saja isi dari Bait Allah. Kalau isi dari Baitullah di Mekah Al-Mukarramah Ka'bah
itu silakan bisa dilihat di YouTube, kosong isinya. Ya, kosong isinya, nggak ada patung, nggak ada apa. Tapi di dalam bait Allah, bait Solomo, kuil Solomo, bait Hamikdas itu ada patung singa. Bahkan patung singa ini adalah dimuliakan. Bahkan Joshua di dalam Joshua 7 ayat ke-6, Joshua pun menyembah sujud ke arah patung singa. Nah, teman-teman lihat ya, saya nggak mau bohong nih. Ini datanya nih. Ini data dari website Katolik, karena Katolik ini banyak diserang oleh Protestan ya, karena Katolik banyak membuat patung, bahkan berdoa di patung Bunda Maria ya, ada guanya Maria. Sehingga timbul sebutan Tuhan ini ya, bersemayam di atas para kerub. Juga Tuhan bertahta di atas kerubim. Ternyata Tuhan itu menunggangi singa. Dor. Jelaskan isi bait Allah. Di dalam kekristenan itu isinya apa saja. Biar Anda paham. Biar umat kalian paham bahwa umat kalian itu menyembah patung singa. Kalau kita mau memframing ya. Dor. Der. Udah habis. Ya. Semangat dong. Dari tadi nggak ada semangat. Wah, aku semangat. Tenang kau Nandar. Oke Nandar, terima kasih. Inilah tipuan Nandar terhadap orang banyak itu ya, gampang saja dia ngomong-ngomong ya. Dia bilang bahwa Ka'bah itu hanya seonggok batu, bukan Ka'bah yang paling ritualnya di situ bukan Ka'bah Nandar. Pahami dulu Ka'bah itu memang batu dari batu bata biasa dibuat peta. Di situ ada sebuah batu yang bernama Hajar Aswad. Hajar Aswad ini bisa menghapus dosa Nandar. Jadi menurutku kalian tidak perlu bertuhan, cukup berbatu Hajar Aswad. Kenapa saya katakan tidak perlu bertuhan? Karena kalian mencium batu Hajar Aswad, dosa kalian diampuni. Sementara Tuhan juga mengampuni dosa. Ngapain kau capek-capek bertuhan? Kalau kau bertuhan, kau harus melakukan yang namanya perbuatan amal soleh, kebaikan dan segala macamnya. Tapi kalau kepada Hajar Aswad, tidak perlu kau berbuat kebaikan. Kau datang ke sana, kau umma-umma dia, kau cium-cium, kau cipok-cipok. Dia akan mengampuni dosamu. Pakailah dulu kau secara logika orang berpikir. Kau mengikut Tuhan untuk diampuni Tuhan. Maka Tuhan mengampuni kau dengan satu syarat. Kau harus berbuat baik, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah mana yang bisa kau ikuti 100%? Tidak ada perintah Tuhan 100% bisa kau ikuti. Bahkan puasa pun manusia sering bolong-bolong. Bahkan sholat pun manusia sering bolong-bolong. Anda perhatikan itu dengan baik dan benar. Ngapain kau bertuhan, capek kau beragama, capek kau membuat kebaikan-kebaikan, berpuasa kau capek sampai menyiksa diri. Cukup kau bawa uang, pergi kau kalau haji sekarang ada haji cepat 265 juta. Saya lihat di YouTube itu, di TikTok. Pakai ini aja kau, TikTok, Facebook. Satu lagi selain haji, satu lagi yang pergi wisata rohani itu ya. Pergi kau cium Hajar Aswad itu Nandar. Gak perlu kau berbuat baik asal punya uang kau. Dosamu akan dihapuskan. Ya kan? Ini Nandar, menurut saya ini adalah satu bentuk daripada apa? Kebohongan orang Arab agar seluruh orang dunia yang maaf ya dalam tanda petik on ini pergi ke sana untuk menciumi batu itu dan mereka merasa akan masuk surga, akan dosanya diampuni, padahal nggak bisa. Bagaimana sebongkok batu bisa mengampuni dosa? Atas dasar apa dia mengampuni dosa? Saya belum tahu jalurnya kawan. Ya. Jadi Nandar, perhatikan baik-baik. Kalau kau tanya kepada saya, mana di isi bait Allah? Kau tadi sudah menerangkan pelataran bait kudus, ruang kudus, ruang maha kudus. Di dalamnya itu ada tabut, betul ada tabut. Tahu kau arti tabut itu? Isinya bukan mana aja Nandar, tapi kitab yang dikarang Musa, baca Ulangan 33 itu. Setelah dia selesai menuliskan kitab itu, disimpanlah itu di dalam tabut itu. Orang Israel itu kan ceritanya ketika dia keluar dari tanah Mesir, orang Israel harus hormat kepada tabut perjanjian itu karena di dalamnya ada kitab Tuhan yang harus mereka lindungi. Makanya mereka diperintahkan di atas tabut itu ada 2 kerubim.
Yang kau tunjukkan gambar itu gambar zaman-zaman sekarang. Kalau Alkitab mengatakan tidak begitu, tidak ada singa. Kau lihat itu tabut yang tadi itu, mana ada gambar singa? Bedakan Nandar. Itu kau ambil dari buku-buku sekarang ini. Kan dibilang di perjanjian lama itu bahwa dia harus begini, sayapnya harus begini. Ya. Tidak ada dikatakan kerubim itu singa. Jadi tolong kau perhatikan dengan baik dan benar itu Nandar ya. Kemudian Nandar, sekarang kita lanjutkan lagi. Di dalam Islam juga Nandar, kalian mengenal tabut. Kemana tabut itu sekarang Nandar? Coba kau jelaskan nanti. Apakah tabut itu ada di Arab? Atau tabut itu di Yahudi, di Israel hilangnya? Sujud kepada batu Hajar Aswad daripada kepada tabut perjanjian itu. Batu Hajar Aswad itu hanya batu biasa. Gak ada pengaruhnya apa-apa Nandar. Hanya batu biasa itu Nandar ya. Jadi itu pertanyaan saya Nandar sama kau. Kenapa kalian mengabaikan tabut perjanjian justru sujud kepada batu Hajar Aswad? Sementara di dalam Al-Quran tidak ada perintah sujud kepada batu Hajar Aswad. Carikan saya ayatnya. Tapi kepada tabut ada. Maksudnya menghargai tabut Nandar ya. Harus kau jawab itu Nandar. Silakan. Terima kasih Mr. Ato. Selamat malam. Waduh. Oh, Rudi udah mulai semangat nih. Enak aku sekali Nandar, kau 2 kali. Nah, ya. Wah, ini semangat nih. Terus kita Nandar. Rudi, Anda harus mengakui kehebatan saya Rudi malam hari ini. Babak belur kau. Siap. Mulai. Siap. Si Rudi ini suaranya sudah mulai parau, jadi ngawur ngomongnya. Nih teman-teman lihat nih ya. Inilah Yesus sujud menyembah patung, menyembah arah kiblat yang mana orang Israel sudah mendistorsi ya. Didirikanlah patung singa. Dulu ketika Musa ke Bukit Tursina mereka membuat patung sapi. Setelah Musa meninggal mereka membuat patung singa berkepala manusia. Wujud dan penampakan kerubim di dalam Yehezkiel 28:14. Teman-teman, kerubim ini menurut orang Kristen inilah penghinaan orang Kristen terhadap Allah ya. Kerubim ini juga biasanya menjadi kendaraan Allah tuh. Kerubim ini juga biasanya menjadi kendaraan Allah dan juga tahta Allah. 2 Samuel 22:11, Mazmur 99 nomor 1. Inilah penghinaan orang Kristen terhadap Allah dengan mengatakan bahwa singa ini adalah kendaraannya Allah. Mereka menghina Nabi Muhammad kendaraannya buruk, sementara kendaraannya Yahweh ternyata adalah singa, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini. Oke. Nih, kerubim itu digambarkan sebagai bermuka 2, muka manusia dan muka singa. Yehezkiel 41:17-20. Jadi ini terdapat ayatnya. Bukan gambaran ilustrasi saja, tapi ada dasarnya bahwa kerubim itu bentuk-bentuk singa, wajah manusia bersayap. Inilah yang disembah oleh Yosua juga. Di mana itu? Nah, saya tunjukkan ayatnya. Ya, nih gereja Katolik. Nah, ini sanggahan dari umat Katolik nih, karena orang Protestan banyak menuduh bahwa orang Katolik itu menyembah patung Bunda Maria. Nih, saya mendapatkan ini dari websitenya Katolik ya. Ternyata orang Katolik juga menggunakan Yosua 7 ayat 6. Ketika orang Katolik bersujud menyembah kepada patung Maria, orang-orang Protestan menghina orang-orang Katolik. Orang Katolik menjawab dengan Yosua 7:6. Terima kasih kepada orang-orang Katolik yang sudah memberikan informasi terkait ini. Ternyata Joshua, abdinya Musa, itu pun sujud mengarah kepada patung singa atau kerubim yang di dalamnya ini ada tabut perjanjian ini. Ini teman-teman yang harus dibedakan adalah patung singa atau kerubim itu berbeda ya dengan tabut. Di dalam tabut perjanjian memang di sini ada patung singa atau patung kerubim, cuma yang kecil ini. Kecil ya. Kalau di ruang Maha Kudus itu besar yang tadi tuh. Di dalam tabut perjanjian ini ada Torah, tapi Torahnya bukan buku ya, tapi loh
yang diterima Musa di Bukit Tursina. Ada mana, kemudian ada tongkatnya Musa, di sini isinya. Nah, kalau Rudi bertanya di mana isi dari di mana tabut perjanjian, inilah yang sedang dicari oleh bangsa Israel sekarang ini, oleh Zionis. Makanya orang Zionis menghancurkan Baitul Maqdis karena diyakini di bawahnya itu ada tabut perjanjian. Makanya mereka sekarang kita berdoa untuk untuk umat Islam di Palestina ya. Mereka memang umat-umat kafir itu memang sangat benci terhadap umat pilihan Tuhan, yaitu orang Islam. Mereka hancurkan semuanya. Nah, masalah Hajar Aswad, Rudi, bukan Hajar Aswadnya yang menghapus dosa. Bahkan puasa saya pun menghapus dosa. Apakah puasa itu Tuhan? Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirullahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh pengharapan, penuh keimanan, penuh keyakinan, maka menjadi penghapus dosa setahun yang lalu. Loh, berarti puasa juga Tuhan dong. Jadi bukan ininya, amal perbuatan kita lah yang menghapus dosa. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Berucaplah ucapan yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah memperbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan menghapus dosa-dosamu. Berkata baik dan benar saja bisa menghapus dosa. Mencium Hajar Aswad itu bukan batunya yang menghapus dosa, tetapi perbuatan kita, ittiba'ur Rasul, itu yang menghapus dosa. Saya menyingkirkan menyingkirkan duri, menyingkirkan batu dari jalan, bisa menghapus dosa. Bukan batunya, bukan durinya, tapi amal perbuatan itu yang menghapus dosa. Jeder, ternyata kendaraan Yahweh adalah singa. Baru tahu kalian oten-oten kalau kendaraan Yahweh itu singa bermuka manusia yang disebut kerubim. Aduh, Nandar, kalak. Wah, agak lesu kita hari Nandar, karena terlalu malam ini. Ya, aku kurang ini. Udah gini aja deh. Kalau memang nggak bersemangat, di reschedule aja deh siang gitu apa pagi lah. Nggak bersemangat, aku jadi males diskusinya, nggak ada perlawanan. Ya, aku tutup dulu lah ini, baru kita reschedule lagi. Aku jawab dulu kau. Siap. Ada yang bertanya, kok bajunya kembar? Kau yang payah, Nandar. Ya. Ini Nandar. Ya. Nandar, inilah kehebatan kau, Nandar, memutarbalikkan semua firman Tuhan. Makanya aku bilang sama kau, kau cari dulu di Quranmu itu di mana tabut. Kenapa tidak bisa kau tunjukkan? Dari dulu aku sudah baca ayat ini di surah 2 ayat 248. Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raya ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Malaikat mana yang membawa tabut itu? Saya bingung. Di dalam Al-Quranmu tidak pernah kau koreksi, tapi kau mau mengoreksi kitab kami terus. Coba kau bertanya kepada kiaimu yang tertinggi, di mana tabut perjanjian itu sekarang? Kalau benar-benar kalian mengenal Musa dan apa isi tabut, kok kau bilang tongkat Musa ini? Kau baca baik-baik, Nandar. Ulangan 32, 33, 34 itu kitab yang selesai ditulis Musa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang disimpan di situ, Nandar. Itulah yang mereka panggul dibawa pulang ke Israel itu, ke tanah Kanaan. Jadi jangan kau asal ngarang, Nandar. 2 Samuel 22 ayat 11, oh kendaraan Yahweh adalah kerubim. Baca baik-baik ayat 2 Samuel 22. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada, ya Daud lagi nyanyi. Bukan dia mengatakan Tuhan membawa, aduh Nandar. Oh, ayat ia mengendari kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin dan ia membuat kegelapan. Itu nyanyian Daud, Nandar. Memang Daud bisa melihat Tuhan naik kerubim. Aduh, Nandar. Cobalah kau gunakan logika kau dengan baik dan benar. Nah, sekarang kau bilang kami
Bukan mencium batu, bukan batunya yang membawa kita ke surga, mencium batunya. Kau bisa nggak mencium batu kerikil masuk dosamu diampuni? Nggak bisa, Nanda. Batu itu yang menghapuskan dosamu, bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya, ya orang pergilah semua sana mencium batu. Ini tidak, Nanda. Ambililah batu kerikil, batu bata, kau ciumi. Kan perbuatannya itu. Bisa nggak dosamu diampuni? Nggak bisa. Satu-satunya pengampun dosa harus mencium batu Hajar Aswad. Tidak bisa mencium batu bata, batu kali, batu-batu yang lain. Nggak bisa, Nanda. Ya kok karang-karang. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk mencium batu Hajar Aswad. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk sujud ke arah batu Hajar Aswad. Terus kau mau laga Katolik dengan Protestan. Wah, Katolik dihina karena sujud ke arah patung Maria. Kami nggak pernah menghina. Itu kan ucapan kau, Nanda. Kayak saya nggak pernah menghina. Dan saya katakan mereka tidak menyembah berhala. Makanya aku bilang di dalam gereja Katolik ada patung betul. Tapi ketika mereka keluar dari situ, apakah karena mereka mencari patung itu? Tapi Islam tanpa Hajar Aswad tidak bisa kalian punya arah untuk berdoa. Tidak bisa kalian, ketergantungan kalian sama Hajar Aswad itu tinggi. Sama Ka'bah itu tinggi. Oh, Hajar Aswad pernah hilang. Ya, pernah hilang. Ini adalah duit tunggal. Hajar Aswad dan kotak Ka'bah. Hajar Aswadnya Islam, batunya kotaknya masih ada, tetap mereka ke arah kotak itu. Kalau hilang dua-duanya, kan belum pernah terjadi kedua-duanya hilang. Pahami dulu ini, ada. Dan ini dianggap, kalau orang pagan, ini dianggap seperti kegiatan pagan. Kalau dia bukan berhala, bisa orang mendirikan di Indonesia namanya Ka'bah. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak orang membuat tiruan batu Hajar Aswad? Nggak bisa. Bisa nggak orang Kristen membuat tiruan patung salib? Bisa. Karena itu bukan berhala sama kami. Kalau kalian, Nanda, sujud ke arah sana, kenapa? Dia hanya satu-satunya duit tunggal. Kotak Ka'bah dengan Hajar Aswad. Tidak bisa dipisah. Tanpa itu kalian nggak bisa menyembah Tuhan. Pahami dulu. Tuhan kalian di mana? Di Ars. Ars itu di mana? Kau tuju Hajar Aswad yang membawa ke atas. Kan itu. Kau tuju ke Ka'bah. Bisa nggak kau mengarahkan ke samping? Nggak bisa. Artinya doamu nggak terima. Jadi batu Hajar Aswad itulah melebihi apapun di muka bumi ini bagi kalian, Nanda. Kalau kami patung salib bisa kami pecahkan. Terima kasih. Oke, kita reschedule aja, Nanda ya. Takut. Aku closing dong. Belum apa-apa. Oh ya, closing dulu kau ya, closing. Ya. Berarti closing langsung kita. Aku dulu closing. Loh, tadi katanya ente closing. Sekarang aku yang closing lah. Kan terakhir. Tadi aku yang opening. Bukan. Wah, takut. Nanda, aku belum closing. Kan yang pertama pemateri kau. Dengar dulu. Terus kata Anda closing. Yang pertama pemateri kan kau. Tuh. Iya, yang pertama pemateri kan kau. Mau lanjut atau tidak? Masih Anda berani dengar dulu baik-baik. Dengar masih dulu aku. Berani apa enggak? Dengar dulu aku. Berani, silakan. Lanjut aja deh. Sejam aja kok. Ini sampai jam 10. Oke. Ya. Dikecilin. Nah. Terima, jangan takut kau. Ya. Si Rudi ini belum siap, teman-teman, menerima kenyataan bahwa Yesus sujud ke arah patung singa yang ada di Bait Salomo, Bait Allah. Itu harus diakui, Rudi. Masalah Protestan menghina Katolik, saya itu banyak teman Protestan, saya banyak teman Katolik. Memang tidak semuanya oknum. Ya. Alkitab itu orang-orang oknum Kristen suka menghina Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, katanya naik buruk. Ternyata Yahweh naik singa. Ada ayatnya. Mazmur itu kitab pujian. Rudi, orang Kristen banyak menggunakan Mazmur ketika bernubuat tentang Yesus.
Bahkan Yesus mati kena racun di dalam Mazmur 69:21. Baca itu nubuatan loh. Yesus mati kena racun, ini bukan menurut saya ya, teman-teman Google aja sendiri. Mazmur 69:21, Yesus kena racun. Ya. Itu berbicara fakta. Kita lihat nih. Ini kan di Bait Salomo. Di Bait Salomo itu ada patung singa. Di sebelahnya ada tabut perjanjian. Ini adalah gambaran orang Yahudi di ruang yang maha kudus. Di ruang yang maha kudus ada 2 patung singa. Patungnya bentuk badan singa, bersayap, wajahnya wajah manusia. Inilah yang dimana para nabi Israel konon katanya mereka sujud ke arah patung ini. Nah, ini penghinaan karena di dalam Islam tidak mengakui itu. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Bahkan orang ahlul kitab itu sudah menghina Yahweh. Kerubim ini juga biasanya menjadi kendaraan Allah. Yahweh maksudnya ya teman-teman ya. Dan juga tahta Yahweh. 2 Samuel 22 nomor 11. Mazmur 99 nomor 1. Ternyata Yahweh kendaraannya itu adalah patung singa atau singa beneran. Kerubim namanya ya. Kerubim itu gambarannya singa bersayap dan wajah-wajah manusia. Nah, ayatnya ada ya teman-teman, screenshot, catat. Nah, ayatnya banyak Rudi. Nah, tuh Musa mendapat perintah Allah Yahweh ya untuk membuat kerub-kerub dari emas yang ditempatkan di atas tabut perjanjian. Wah, parah ini Rudi. Anda mengatakan di dalam tabut perjanjian itu ada kitab Torah. Rudi, Anda tahu tidak? Ketika Musa mati itu diceritakan oleh siapa? Oleh Joshua. Ada di dalam apa itu? Di dalam kitab Torah. Mana mungkin Musa menulis sesuatu padahal dia sudah mati. Jadi kitab Torah itu belum lengkap. Kok bisa dibilang Musa kitab Torah yang ada di dalam tabut perjanjian? Kalau di dalam Islam tabut perjanjian itu dibawa oleh malaikat, sebagaimana Yesus dibawa oleh malaikat ketika naik ke Hasamayim. Apa susahnya bagi Allah? Tapi orang-orang Yahudi berpandangan bahwa tabut perjanjian itu ada di bawah Masjidil Aqsa. Makanya sekarang ini ya Zionis Israel laknatullah alaih itu menghancurkan umat Islam dengan alasan ingin mencari tabut perjanjian yang terkubur di bawah Masjidil Aqsa. Gak usah kemana-mana untuk mengukur seberapa luas wawasanmu. Saya mau tanya, apa saja isi bait Allah? Coba jelaskan kepada pemirsa. Bukan hanya Anda, para pendeta saja banyak yang gak paham kalau Yesus sujud ke arah patung singa. Kerubim namanya, 2 patung singa. Kalau 1 patung singa namanya kerub. Kalau 2 patung singa namanya kerubim. Itu pluralnya di dalam bahasa Ibrani. Biar orang-orang paham, tolong, aku mohon kepadamu, tolong jelaskan isi bait Allah itu apa saja, isi ruang maha kudus itu apa, oye. Melang aku. Aduh, kalah aku sama Rudi nih PK nih, tapi debat tidak bakal kalah. Sampai jam berapa, Lai? Ya kau lah, kau bilang 1 jam, silakan. Tadi kita mulai jam berapa tadi? Setengah berapa ya, lupa. Lihat aja di apa ini, masih setengah jam. Oke. Masih 43 menit. Ya, jadi ini berapa putaran lagi nih? Biar soalnya aku sudah tahu. Kan, Nandar. Ya, gimana? Habis kau kan aku. Ya, terus? Paham ya? Baru penutup nanti aku dulu, baru kau.
Paham nggak kau? Ini habis, ini kan aku selesai nih. Ya. Ya, aku. Terus? Habis itu aku penutup baru kau. Oh, jadi layar Udi 10 menit nih. Ya, baru kau terakhir. Ya, jadi PK. Kan begitu tadi aku bilang. Baik, siap. Oke. Teman-teman jawab ya. Jangan garuk-garuk. Tapi ingat ya, penutup kita hanya bicara tentang agama kita. Baik, oke. Siap. Ya, oke. 2. Siap, silakan. Oke, Nandar ya. Iya, terima kasih Nandar atas ocehan-ocehan kosongmu ini ya. Saya lucu sekali melihat kau. 2 Samuel 22 sudah dimulai dengan ayat 1. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini. Bukan saya katakan kukarang-karang itu nyanyian. Oh itu Mazmur. Mazmur nyanyian. Tidak. 2 Samuel 22 ayat 1 dimulai dengan katakan Daud mengatakan perkataan nyanyian ini. Pahami? Bahwa itu sebuah nyanyian Daud. Bukan Tuhan menunggangi. Aduh sudah. Kemudian Mazmur 99. Arti Mazmur apa? Juga nyanyian. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Dia duduk di atas kerub, maka bumi goyang. Aduh Nandar. Memang Daud pernah melihat Tuhan. Hebat kali dia melihat Tuhan duduk di atas kerub, Nandar. Itu kan ungkapan perasaan Daud, nyanyian Daud, Mazmur. Sama dengan di Samuel tadi. Nyanyian dia juga, Nandar. Jadi Tuhan kami tidak pernah menunggangi kerub. Baru yang ketiga, Nandar. Ya. Kau katakan Yesus sujud ke arah patung singa. Enggak ada ayatnya. Mana ayatnya, Nandar, Yesus sujud ke arah patung singa? Di Bible menjelaskan. Ya. Yesus itu kalau masuk ke dalam bait Allah hanya sampai mereka diskusi di mana? Tentu di pelataran. 2 Samuel 22. Mana ada Yesus di situ sujud, Nandar? Ia mengendari, baca ayat 1. Tarik dulu ke ayat 1, Nandar. Baca ayat 1. Itu nyanyian Daud. Ungkapan dia, Nandar. Pahami dulu. Ini kau yang nggak pahami. Asal ada kalimat itu kau bantai, tidak kau baca dari atas. Oke. Kemudian kau bilang tabut itu dibawa malaikat. Kapan dibawa malaikat, Nandar? Mana yang benar, Bible atau Alkitab atau Al-Quran? Al-Quran mengatakan bahwa tabut itu berisi ini dan Nabi mereka ini beritahu isi tabut. Ialah ini di dalamnya terdapat kenangan dari Tuhanmu. Apa kenangan dari Tuhan? Dan sisa-sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Apa sisa-sisa peninggalan dari keluarga Nandar? Gak jelas tabut kelihat. Memang tabut itu kontainer sehingga sisa-sisa peninggalan bisa masuk itu. Kawan-kawan akan segera dimulai itu ya, poin 2 kali. Gas kalian biar langsung melompat-lompat dia kawan. Jadi pahami dulu itu, Nandar. Ya. Kemudian kau mengatakan wah Musa bahwa Palestina itu Israel laknatullah begini. Nandar, justru Alkitabmu, Al-Quran itu membela Israel. Kau baca surah 5 ayat 21. Dikatakan di situ, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Jadi hak Israel dong mau membombardir mereka, mau menggali suka-suka mereka. Karena dibilang itu ditentukan Allah bagimu. Allah ini siapa? Allahnya Muhammad juga. Paham, Nandar ya? Jadi Nandar, tolong kau perhatikan baik-baik apa yang kau ucapkan biar enak. Kawan-kawan jangan lupa gas terus ya. Berapa yang kalian kasih itunya langsung dikalikan 2. Aku baru tahu permainan ini. Ya. Oke Nandar. Sekarang apa yang mau kau tanya sama aku? Tahu nggak kau apa namanya itu isi dari bait Allah? Kan sudah ku jelaskan, Nandar. Bagaimanapun kau bilang, tidak ada di situ yang namanya Ka'bah. Tidak ada di situ namanya berhala. Tidak ada di situ namanya Hajar Aswad. Zaman dahulu betul orang Yosua membawa tabut itu. Karena di situ Tuhan hadir, Nandar. Tapi setelah tabut itu selesai, Nandar. Saya lupa tadi. Di Tawarik terakhir ya. Dia saya atau... Nah ini. Di sini dikatakan, Nandar, terakhir kali tabut itu. Sebentar.
Di Yeremia 3 ayat 13, ya. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan itu. Ia tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang yang tidak lagi akan mencarinya untuk membuatnya kembali. Pahami dulu itu, Nandar. Allah itu terus kau apakah sudah baca ayat 1 dulu, Nandar? Coba buka ayat 1. Tolong tarik, Nandar, tolong. Ayat 1 buka dulu. Biar kau paham. Jelas-jelas di ayat 1 itu dikatakan nyanyian Daud. Iya. Nyanyian Daud, tapi nyanyian Daud berbicara fakta karena kerubim itu singa. Jadi kalau Yahweh mengendarai singa itu ada. Singa, Nandar. Contoh aku bernyanyi. Oke. Contoh aku bernyanyi. Tunggu aku bernyanyi. Ya, misalnya gini loh. Aku bernyanyi, aku bilang, Tuhan adalah gembalaku. Sebentar. Baik. Ya, siap. Silakan. Misalnya aku bernyanyi nih, Nandar. Yesus adalah anak domba Allah. Wah, Tuhan kau domba. Begitu. Kan enggak. Itu perumpamaan. Terus aku menyanyi. Yesus duduk di atas keledai misalnya. Ada ayatnya, itu baru benar. Tapi tadi bilangnya nyanyian. Oke, baik. Aku boleh tanggapi sedikit. Itu fakta. Iya, kau tanggapi. Tunggu dulu. Itu ya, fakta. Kalau nyanyian, Nandar, sama dengan puisi. Itu kan kita menggunakan kalimat-kalimat. Bisa yang itu hiperbola. Bisa kalimat yang apa namanya, macam lah. Tapi lah ya, satu aja. Jangan lama-lama. Ya, kerubim itu bukan kiasan. Kerubim itu bentuk malaikat yang mana bentuk wajahnya wajah manusia, sedangkan bentuk badannya badan singa bersayap. Di dalam Mizmor itu dikatakan bahwa Yahweh itu mengendarai kerubim. Kerubim ini ternyata singa. Jadi memang di situ Daud nyanyi, saya enggak masalah. Memang Daud nyanyi sama seperti halnya begini. Evangelis Yonatan Nandar, gantengnya. Nah, itu kan nyanyi itu, tapi kan fakta. Contoh Rudi nih. Bang Rudi orang salah kata. Kerubim. Inilah kerubim, Nandar. Mana bentuk singanya? Enggak ada. Baik. Aku tunjukkan nih. Karena patung kerubim itu, Nandar, diletak itu di atas apa itu? Tabut. Paham nggak? Dia ditaruh di atas tabut. Ya, ini kerubim mana lagi itu? Ini aku tunjukkan nilai. Bentar ya. Ada nih. Nih, coba lah buka lah. Nilai buka. Yehezkiel 41 17-20. Kerubim itu digambarkan sebagai bermuka dua. Tuh, muka dua. Muka manusia dan muka singa. Tuh, coba perhatikan di sini. Muka manusia dan muka singa. Yehezkiel 41 17-20. Ternyata Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Yahudi itu mengendarai makhluk bermuka dua. Ya, Yehezkiel 41 17-20 lah ya. Oke, aku buka Nandar ya. Ya boleh, silakan. Ini aku dari websitenya Katolik loh ya. Iya, mau website apapun kau bilang silakan. Aku berpatokan kepada Alkitab ini. Ya. Ya, kemudian silakan. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci dan dia mengukur tiang temboknya. Yang sebelah sini 6 hasta tebalnya dan sebelah sana 6 hasta juga. Siapa yang membawa dia nih? Tuhan. Kalau Tuhan matilah dia. Lebar pintu itu adalah Yehezkiel, nilai Yehezkiel 41 17-20. Iya. Nandar, kalau bicara Bible itu tidak bisa langsung ke situ, harus kita baca dari ayat atasnya. Ya, lalu ya sampai ke ruang dalam, ia mengukur tiang tembok tebal ya. Kita baca semua. Kemudian mengukur dinding. Siapa yang dia ini? Kamar-kamar tambahan di dalam 3 tingkat. Siapa dia yang mengukur ini, Nandar? Aku melihat bahwa di alas bait suci lebih tinggi sekelilingnya. Siapa ini, Nandar? Tebal dinding sebelah luar, di balik jarak, di pintu bangunan terdapat lapangan tertutup. Dia bicara apa ini? Siapa yang dilihatnya, Nandar? Di mana dia bicara ini? Nah, kita baca itu 17.
sampai bagian atas pintu ruangan dalam dan juga luar, dan seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar. Nah, gambar-gambar kerub dan pohon-pohon korma. Di antara kedua kerub sebatang pohon korma, dan masing-masing kerub mempunyai 2 muka. Ya, dari sebelah yang satu maka manusia dan sebelah yang lain muka singa. Oke, yang menghadap kepada pohon korma itu. Dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kerub dan pohon korma dinding. Kau perhatikan ini sedang di mana di Nandar. Ya, kita buka ayat nanti sebelumnya. Sabar. Tiang-tiang pintu dan ini. Ya, sebentar ya. Udah lah Rudi, ayo closing. Udah closing aja, nanti jelaskan. Sebentar. Enggak, Nandar. Ini biar kau tahu ya. Sebentar. Ini rahasianya di ayat 2 sebelumnya nih. Iya. Kerubung itu kepala 2, makanya jangan berkepala 2. Dengar Nandar. Ya, silakan. Tidak mungkin dia dibawa Tuhan untuk ini. Beda itu Nandar. Ini penglihatan. Baca ya. Yeskiel 40. Dalam tahun ke-25 sesudah pembangunan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan. Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel, Nandar. Yeskiel 41. Kamu penglihat 40 itu. Iya kan dimulai dari 40 itu. 41 lanjutan dari 40. Maka kalimat-kalimat iya ada sana. Ke tanah Israel menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Ini penglihatan. Aduh, Nandar. Ya, penglihatan. Bahkan Tuhannya Kristen kan bertajuk 7 kepala macan. Ada kan. Itu ada artinya yang sampai kalau yang di Wahyu itu sampai hari ini banyak yang belum memecahkan misteri itu, Nandar.